Nah, tidak perlu berpanjang-panjang lagi karena Dokter Aan sudah ready untuk memberikan edukasinya. Langsung saja layar dan waktu saya persilahkan. Silahkan Dokter Aan. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tiara dan Mbak Winda ya dari One Onco Kalbe yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa share di bulan Oktober ini. Seperti biasa bulan Oktober kita akan sibuk eh, eh, karena bulan Oktober itu adalah bulan Cancer Awareness ya. Jadi setiap bulan Oktober kita akan ketemu dengan Cancer Awareness Month ya. Jadi kesempatan kali ini saya diberikan bicara oleh Wan Unko Kalbe ya, yang sudah menyempatkan diri untuk menyelenggarakan acara ini. Untuk para peserta, saya lihat sebagian nama-nama yang saya kenal dan juga ada satu senior muncul di sini. Ya, jadi selamat datang dan selamat bergabung kepada senior Dr. Melati. Saya lihat namanya dari sana. Uh, kita mulai saja ya. eh, apakah kanker payudara ini bisa diwariskan ya, bukan hanya kekayaan yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, tetapi ternyata di balik itu juga ada sesuatu yang sifatnya genetik atau diwariskan dengan tidak kelihatan di dalam sel, sesuatu yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, akan tetapi apabila ditemukan itu berbahaya. Eh, lanjut slide kedua. Nah, kalau di masyarakat, kalau kita cari isu-isunya itu banyak sekali ya. Isu yang ada di masyarakat. Jadi kanker payudara bisa diturunkan dan sebagainya, tapi tidak semua ya. Apa yang beredar di masyarakat itu perlu kita, atau di media sosial itu perlu kita klarifikasi, ya klarifikasi lah zaman sekarang. Kalau kalau kita ingat bahwa berita yang beredar di media sosial itu tidak semuanya bisa kita tangkap dan kita cerna langsung ya. Jadi harus diklarifikasi, harus diverifikasi agar jangan berita yang sifatnya hoax kita terima-terima langsung. Nah, yang kalau seperti kanker, maka bukan semua kanker payudara itu diwariskan ya. Jadi seperti apa? Ya, jadi kanker payudara itu bagaimana sih kondisinya? Ya, sebelum kita masuk kepada materi tentang kanker payudara yang diwariskan, maka kita perlu tahu kondisinya bagaimana di Indonesia. Kalau dulu 1 dari 10 wanita di dunia ya, sekarang menjadi 1 banding 8. Artinya apa? Kanker payudara itu insidennya naik ya. Jadi peringkat 1 lah untuk di Indonesia ya. Dan pembiayaan BPJS ya menjadi banyak. Dan ini sumbernya enggak main-main. Ini dari sumber dari BPJS sendiri yang menyebutkan tahun 2022 4,5 triliun lebih biaya ini untuk BPJS, dan insidennya dari Globocan ya itu 65.000 per tahunnya untuk kasus baru. Jadi ini merupakan masalah kesehatan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita balik lagi kembali kepada kanker payudara, maka sebagian besar dijumpai tanpa ada riwayat kanker dalam keluarga. Jadi ya tiba-tiba aja muncul pada uh, individu. Kemudian sekitar 5-10% dikaitkan dengan mutasi gen yang diturunkan, itu biasanya ada riwayat di keluarga. Dan gen yang terkait dalam uh, pewarisan ini ada kita kenal dengan sebut BRCA ya. BRCA itu breast cancer ya, breast cancer. Jadi ini adalah terminologi yang sudah dianggap umum untuk menandai gen yang diwariskan itu. Kita kembali kepada struktur payudara. Kalau kita lihat di sini ya,
bisa kita lihat bahwa sebentar saya ambilkan pointer. Kalau kita lihat di sini, yang mana sih yang disebut dengan kanker payudara? Disebut dengan kanker payudara apabila ia berasal dari lobulus ya. Lobulus ini adalah kelenjar penghasil air susu dan juga salurannya yang dikenal dengan ductus ya. Apabila ia berasal dari jaringan lemak, adipus tisu atau berasal dari jaringan otot, itu namanya beda, bukan kanker ya. Jadi yang disebut dengan kanker payudara bila ia berasal dari yang dua berwarna merah ini, lobulus dan ductus. Nah, apa sih pertanyaan yang paling sering diberikan ya, atau apa yang menjadi sumber diskusi gitu ya? Satu, ya kenapa harus diturunkan? Kemudian apa saja jenis kanker yang diwariskan? Apa hubungannya dengan genetik dan sebagainya ya? Dan bagaimana kalau terdiagnosis? Apakah keluarga saya juga berisiko terkena? Bagaimana cara mendeteksi dan mencegahnya? Ya itu adalah berbagai macam pertanyaan yang sering ditanyakan kalau seseorang eh, terkena kanker atau keluarganya ya. Nah, bagaimana hubungan antara kanker dengan genetik? Nah, setiap gen itu di dalam tubuh itu memiliki fungsi spesifik ya. Contohnya kalau ada sel yang rusak, maka akan ada sel yang memperbaiki. Jadi ada gen yang berfungsi untuk mengontrol itu ya. Nah, apabila salah satu atau beberapa gen itu mengalami masalah, contohnya gen yang berfungsi untuk memperbaiki itu tidak bekerja, maka eh, akan terjadi pertumbuhan yang berlebihan. Sel yang seharusnya eh, mati, maka sel itu akan terus hidup dan sebagainya. Jadi penyebabnya adalah terjadi mutasi pada gen yang dimaksud. Nah, mutasi gen ini bisa didapat, bisa diwariskan, gitu ya. Nah, ini adalah yang kita hadapi atau yang kita temui di masyarakat. Jadi ada yang disebut dengan kita langsung aja bicara tentang payudara. Kanker payudara sporadis. Kanker payudara sporadis berarti itu terjadi oleh karena mutasi yang terjadi karena eh, bukan karena keturunan, misalnya karena radiasi, karena pola hidup, karena lifestyle ya, kemudian bisa yang lain-lain seperti makanan dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu akumulasi bertahun-tahun ya, sehingga umumnya diagnosa di usia lanjut dan tidak diwariskan. Kemudian ada yang dikenal dengan kanker payudara familial atau herediter. Ya. Jadi ini ada mutasi yang diwariskan. Mutasi dari gen yang diwariskan. Sehingga terjadi kerusakannya memang sejak dia lahir. Dan akan terdiagnosa di usia muda. Biasanya begitu. Kita lanjutkan. Nah, BRCA12, mutasi daripada BRCA12 ini itu dikaitkan dengan kanker payudara dan kanker ovarium. Seperti apa? Kanker payudara hingga saat ini tidak bisa ditunjuk penyebab pastinya gitu ya. Misalnya, oh gara-gara dia makan buah berlebihan jadi kanker. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau beberapa jenis kanker yang lain sudah bisa ditunjuk, misalnya penyebabnya sudah mulai ditemukan ya, misalnya adanya virus HPV ya, human papilloma virus gitu misalnya yang pada kanker serviks. Tapi pada kanker payudara yang kita masih bisa dapatkan adalah atau yang menyebabkan adalah faktor risiko ya. Jadi kita menyebutnya sebagai faktor risiko. Artinya kondisi-kondisi tertentu menyebabkan risiko untuk mendapatkan kanker payudara yang semakin tinggi ya.
Jadi faktor risiko ini dibagi menjadi ada yang kuat, ada yang ringan ya, atau yang disebut dengan major risk factors atau minor risk factors. Ada juga yang dianggap sebagai faktor protektif. Maksudnya apa? Melindungi ya, mengurangi risiko maksudnya. Kemudian ada juga faktor risiko kanker payudara yang tidak bisa dimodifikasi ya, karena memang sifatnya sudah menetap, misalnya umur dan jenis kelamin tidak bisa dirubah ya. Kemudian ada yang bisa dimodifikasi, bisa diperbaiki atau diubah ya. Nah, kalau yang dianggap sebagai faktor risiko mayor itu adalah misalnya kalau di tabel 1 ini yang sebelah kiri kita itu misalnya seorang wanita karena risikonya 100 kali daripada laki-laki ya. Laki-laki ada juga. Kemudian peningkatan umur, makin tinggi umur makin tinggi risiko terkena. Itu faktor risiko yang mayor. Kemudian adanya family history kanker payudara, kemudian ada diagnosis atipikal hiperplasia atau LCIS sebelumnya, dan ditemukan adanya mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Ini yang dianggap sebagai faktor risiko yang tinggi. Kemudian yang faktor risiko yang rendah, misalnya mens dini, menopause telat, lanjut ya, tidak punya anak atau melahirkan di atas umur 30 tahun, kemudian lain-lainnya yang masih dalam perdebatan, misalnya diet tinggi lemak, kemudian minum-minum alkohol, dan penggunaan terapi estrogen. Yang dianggap melindungi adalah menyusui, latihan fisik yang teratur, dan melahirkan anak sebelum umur 30 tahun. Faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu contohnya ini. Misalnya yang pertama, tidak memiliki anak, nah itu bisa dimodifikasi misalnya dengan menikah dan punya anak. Kemudian oral kontrasepsi itu bisa dimodifikasi, misalnya menggantinya menjadi kontrasepsi yang non hormonal dan sebagainya, gitu ya. Jadi masing-masing memiliki, ada yang meningkatkan risiko, ada yang mengurangi risiko seperti itu ya. Yang mengurangi ya, contohnya tadi sudah disebut aktivitas fisik yang rutin itu mengurangi risiko, kemudian menyusui itu mengurangi risiko. Ya. Kemudian yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya yaitu mutasi dari gen BRCA ya. Itu tidak bisa dimodifikasi. Apabila sudah mewarisi gen tersebut ya dia ada di dalam sel tubuh kita. Kita lanjut. Nah, karena 1 dari 10 itu berarti 12,5% dari populasi itu beresiko untuk terkena kanker payudara ya, yang wanita ya. Tuh. Tapi bagaimana kalau dia memiliki riwayat keluarga? Ya, memiliki riwayat keluarga, maka risikonya akan meningkat 2 kali lipat. Enggak lagi 12,5%, jadi angkanya ada di 17-30%. Jadi risikonya naik. Pertanyaannya adalah, apakah risiko itu pasti menjadi kanker? Tidak. Ya, namanya juga risiko, jadi tidak pasti. Ya, kita tidak bisa memastikan, dia hanya risiko. Ya. Risiko itu didapat dari suatu penelusuran, penelitian yang panjang terhadap pasien-pasien yang menderita kanker payudara. Siapa salah satunya? Orang yang mengalami mutasi gen BRCA1 ya, yang mutasi gen pada BRCA itu. Jadi kalau lihat sepintas seperti ini, kita langsung tahu bahwa orangnya adalah yang menyebabkan adanya Angelina effect ya. Jadi Angelina Jolie adalah orang yang diwariskan gen BRCA1 mutasi ya. Jadi dia kenapa dia sampai cek? Nah, ini ada ceritanya.
Jadi orang itu tidak sembarangan tiba-tiba cek mutasi gen BRCA1, BRCA2 ya. Jadi dia melakukan cek terhadap mutasi genetik ini diakibatkan karena ibunya menderita kanker ovarium dan bibinya menderita kanker payudara. Ini ada pedigree-nya ya, pedigree-nya. Jadi Angelina Effect ini uh, menjadi terkenal oleh karena dia adalah bintang film terkenal ya, artis terkenal. Jadi kanker ovarium ibunya umur 56 tahun, kemudian bibinya umur 61 tahun kanker payudara. Akibat adanya dua kejadian ini, maka Angelina Jolie melakukan tes. Di tes itu diketemukan dia memiliki mutasi pada BRCA1. Ya, nah, ini dia menikah dengan Brad Pitt dan laki-laki tidak mewariskan ya, laki-laki tidak mewariskan BRCA. Yang mewariskan itu wanita, sehingga anaknya pun 50% akan mewariskan. Nah, di sini setelah dia mengetahui bahwa ia mewariskan gen BRCA1 yang bermutasi, maka dia memutuskan untuk melakukan yang namanya profilaktik mastektomi ya. Jadi mastektomi profilaktik, jadi pengangkatan kedua payudara sebelum timbul tumor. Jangan membayangkan pengangkatan ini seperti pengangkatan operasi pada mereka-mereka yang sudah ada kansernya. Ini seperti mengambil isinya saja, luarnya tetap ya. Nah, dalamnya diganti dengan rekonstruksi ya. Rekonstruksi bisa dengan alograf, autograf dan sebagainya. Jadi saya tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan untuk rekonstruksinya. Nah, apa saja kanker yang diturunkan? Nah, kalau dari cerita tadi, kanker payudara dan kanker ovarium. Kanker payudara dan kanker ovarium ini 12 payudara 12 sampai 7 bisa sampai dengan 70% diwariskan ya. Tergantung dari data yang dimana didapatkan ya. Tapi umumnya populasi umum adalah 12%. Kanker ovarium itu umumnya 1% diturunkan. Walaupun pada beberapa kondisi bisa sampai 40%, itu tergantung pada wilayah dan uh, tergantung dari daerah mana, ras mana, ya. Kemudian kanker prostat 6% dan kanker pankreas 0,5%, ya. Jadi kanker payudara cukup tinggi. Lain-lainnya ada misalnya uh, kanker kolorektal ada yang diwariskan, cuma angkanya mungkin saya tidak hafal ya. Jadi itu pun juga diwariskan. Kanker tiroid tipe medulari juga ada, tapi sekali lagi angkanya tidak hafal saya. Nah, gen BRCA sendiri ada dua ya, breast cancer gen ini. Ada yang BRCA1 dan ada yang BRCA2. Di mana sih tempatnya ini gen ini? Gen ini ada di kromosom. Kromosom itu di mana ya, dok? Kromosom itu ada di dalam inti sel. Di sel tidak kelihatan ya, sel itu tidak kelihatan, sel kita tidak kelihatan. Kecuali lewat mikroskop dan pembesaran yang besar, gitu ya, baru kelihatan sel. Di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom. Nah, kromosom ada berapa? Kromosom ada manusia ada 23 pasang. Nah, BRCA1 ini adanya di kromosom nomor 17. BRCA2 ini di kromosom nomor 13 ya. Jadi dia merupakan gen yang menekan pertumbuhan tumor. Yang artinya kalau ada untaian DNA, ya, untaian DNA yang rusak, maka dia seharusnya memperbaiki. Karena dia bermutasi, maka dia tidak memperbaiki kalau ada rusak. Sehingga berlanjutlah. Jadi meningkatkanlah risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan prostat bila ada mutasi pada BRCA1 dan BRCA2. Nah, ini menyebabkan sekitar 20-25% kanker payudara herediter dan 5-10% dari seluruh kanker payudara.
diakibatkan oleh karena mutasi pada BRCA1 dan BRCA2. Nah, risiko mengalami kanker payudara dan kanker ovarium apabila ada mutasi pada gen BRCA ini. Nah, pada BRCA1 yang letaknya pada kromosom 17 urutan 21 itu maka eh, risikonya 60 sampai 90% ini. Pada BRCA1 lebih tinggi daripada BRCA2 yang lebih rendah yaitu 45 sampai 85%. Hal inilah yang menyebabkan keputusan dari seorang artis Angelina Jolie untuk melakukan profilaktik mastektomi atau mastektomi untuk pencegahan. Ya. Kemudian kriteria, nah tes BRCA ini pun eh, sebetulnya tidak semua orang ya harus diperiksa, itu tidak ya. Siapa-siapa saja yang eh, layak atau siapa-siapa saja yang kita curigai sehingga kita akan melakukan tes mutasi pada gen BRCA ini. Jadi misalnya kanker payudara usia muda, itu kita sudah curiga. Kemudian kanker terdiagnosa kanker payudara bilateral, kanan kiri, itu kita curiga. Kemudian kanker payudara pada satu sisi akan tetapi di dalam payudara itu ada beberapa fokus kanker, itu kita juga curiga ya. Kemudian pasien-pasien di usia di bawah 50 tahun akan tetapi memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker payudara, kanker ovarium, pankreas ataupun prostat. Nah, ini perlu kita curigai ya. Kemudian pasien-pasien kanker payudara yang subtipenya adalah triple negatif usia di bawah 60 tahun juga menjadi perhatian kita. Kemudian mereka-mereka yang mengalami relapse, yang sudah pernah dinyatakan bebas penyakit, kemudian muncul kembali. Ya. Kemudian pasien-pasien lainnya yang juga bisa diperiksa adalah atau kita curigai adalah pasien-pasien dengan kanker ovarium dan pada mereka laki-laki yang terkena kanker payudara. Itu juga kita uh, indikasi untuk dilakukan tes mutasi pada BRCA. Ya. Jadi inilah kira-kira di mana kita memiliki kecurigaan yang tinggi. Pertanyaan yang sering juga, yang dites siapa dok? Saya apa anak saya? Oh jangan langsung ke anak, harus pasiennya dulu. Kalau pasiennya tidak ada mutasi, ya nggak ada yang turun ke anak kan. Jadi harus uh, pasien dulu yang dites. Apabila kita sudah curiga, maka yang dites adalah pasiennya. Apabila pasiennya memang ada dan pasiennya wanita, ya karena kita tahu laki-laki tidak membawa ya, tidak menginginkan, maka eh, dengan positifnya pasien, maka ada 50% keturunannya yang membawa gen itu, terutama kalau anaknya eh, wanita, maka baru dia membawa. Kalau anaknya laki-laki, senang, nggak usah di tes biasa. Nah, manfaatnya adalah manfaat tes BRCA ini adalah menentukan risiko kanker payudara atau ovarium yang diwariskan dalam keluarga. Dan pada pasien kanker payudara dengan BRCA positif ada risiko kecenderungan muncul kanker primer baru atau di sisi sebelahnya atau di bawah di ovarium dalam 10-20 tahun setelah kanker pertama. Ini menjadi suatu awareness juga pada para pasien. Bagaimana kita menjaga atau mengurangi risiko timbulnya kanker payudara ini? Jadi program yang dilakukan adalah ini tidak hanya buat mereka yang mengalami mutasi ya, ini untuk semua wanita ya, yaitu setiap tahun melakukan USG, ultrasonografi payudara,
dan mamografi bagi mereka yang di atas 40 tahun. Kemudian setiap bulan melakukan sadari sendiri. Kemudian melakukan pemeriksaan payudara klinis, itu bisa lebih jarang, 3 bulan. Kemudian untuk sehari-hari, untuk pencegahan, untuk penurunan risiko dengan makanan sehat bergizi dan olahraga rutin. Olahraga yang dianjurkan oleh dokter adalah 30 menit 5 kali seminggu, ya, jadi 150 menit per minggu, ya, dianjurkan seperti itu. Kemudian dia dianjurkan juga untuk membentuk vitamin D, maka berjemur di pagi hari, ya, bukan di siang bolong. Di pagi hari itu sebelum jam 10, tapi jam 10 sudah panas, ya, jam 8 pagi sudah cukup, ya, untuk meningkatkan sintesa vitamin D di dalam tubuh. Nah, ini adalah tata cara melakukan berapa tes. Sampelnya dari darah, ya, dibutuhkan 3 kali 3 mili 10 cc darah. Nah, metodenya metode next generation sequencing, itu ini sudah canggih, ya. Kemudian itu tidak setiap hari tersedia, hanya 2 kali per bulan, ya. Sehingga bagi mereka yang ingin tes biasanya di listing dan disuruh datang pada waktu-waktu tertentu. Ya, karena tesnya juga tidak setiap hari ada, silakan kontak Mbak Winda, ya, untuk kalau ingin tes ini. Karena yang menyelenggarakan acara ini Mbak Winda, ya, Mbak Winda yang akan menerima telepon banyak nanti. Saya kira itu yang saya bisa share sedikit. Kita akan lebih banyak pada tanggung jawab dan sebagainya, ya. Oh ya, sedikit dari saya, apa namanya, kalau ingin mengetahui tentang kanker payudara dan lain-lain lebih banyak, mungkin nanti bisa melihat di sini, ya, lebih panjang, ya. Ada YouTube dari saya, pilih-pilih materinya, tidak semua payudara, ya. Jadi silahkan ditonton tentang materi-materi di sana, ada pemeriksaan payudara sendiri, ada yang lain-lain juga. Dan ada buku dari saya nanti ini sedang dicetak, ya. Nanti listing di Mbak Winda aja kalau mau ini apa namanya, mau mendapatkan bukunya. Hubungi Mbak Winda. Siap, Dok. Baik. Jadi itu dulu dari saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira sudah 30 menit saya bicara ini. Mungkin nanti lupa nanya, bosan mendengarkan. Silakan, saya kembalikan kepada Mbak Tiara.